Sometimes the country will eat it, sometimes Walmart. We have new information about Walmart's plan to close 2 of its San Diego stores. Situasi ini cukup mengejutkan. Jarang sekali terdengar bahwa Walmart menutup gerai miliknya sendiri. Ketika perusahaan retail raksasa ini mengumumkan daftar toko yang akan dihentikan operasionalnya secara nasional, banyak orang menduganya sebagai langkah sementara. Namun ternyata, skala penutupan ini sangat besar, tepatnya 40 toko di 6 negara bagian berbeda. Ini bukan sekadar penyesuaian kecil. Ini adalah pukulan berat bagi banyak komunitas. Di sejumlah wilayah, Walmart adalah satu-satunya pusat perbelanjaan besar yang tersedia. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Gelombang perubahan yang dipicu oleh kebijakan tarif impor telah memaksa Walmart untuk melakukan penyesuaian drastis, mulai dari menaikkan harga produk hingga merombak sistem produksi dan logistiknya. Perubahan menyakitkan ini berdampak luas, bukan hanya pada toko-toko mereka, tetapi juga menyentuh pelabuhan distribusi dan inti dari rantai pasokan global mereka. Jadi, apa sebenarnya alasan dibalik keputusan besar ini, dan apa dampaknya bagi masyarakat dan ekonomi secara umum? Mari kita selami lebih dalam perkembangan terbaru ini. Jangan lupa untuk mengikuti saluran kami, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan suka pada video ini agar tidak ketinggalan informasi terkini. Kebijakan tarif yang diberlakukan selama masa pemerintahan Trump sempat melonjak tajam sebelum akhirnya stabil. Namun dampaknya masih terasa kuat hingga kini. Bahkan Walmart, merek yang dikenal luas karena harga yang terjangkau, tidak mampu menghindari konsekuensinya. Lonjakan biaya dalam rantai pasokan mereka tak lagi bisa diabaikan, memaksa perusahaan untuk membebankan biaya tambahan tersebut kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Awalnya, perubahan ini hanya terasa pada kategori produk tertentu, namun lama-kelamaan menyebar ke hampir semua jenis barang, mulai dari bahan makanan, produk bayi, elektronik, hingga barang musiman. Sebagai contoh, harga beberapa mainan di rak melonjak hingga 20%, bahkan dalam beberapa kasus mencapai 30% hanya dalam hitungan minggu. Konsumen yang terbiasa dengan harga stabil mulai kaget melihat label harga yang melonjak. Data menunjukkan bahwa sekitar 2 dari 3 pelanggan Walmart merasa mereka membayar lebih dari yang seharusnya. Salah satu pemicu utamanya adalah tarif impor barang dari Tiongkok, yang kini mencapai rekor tertinggi, sebesar 145%. Namun, tantangan Walmart tak berhenti di sana. Kenaikan biaya tersebut juga memaksa perusahaan mencari alternatif sumber pasokan dari negara lain. Dalam pernyataan resmi, manajemen perusahaan menyebut bahwa tekanan tarif ini telah mengubah secara mendasar cara mereka menjalankan bisnis. Karena tidak mungkin terus menanggung beban biaya sendirian, Walmart akhirnya harus menaikkan harga secara menyeluruh. Pihak keuangan perusahaan menegaskan bahwa beban tarif ini tidak hanya akan dirasakan oleh kelompok tertentu saja, tetapi juga menyentuh konsumen secara luas serta para pemasok lokal. Reputasi Walmart sebagai pusat belanja harga murah pun ikut terguncang. Keputusan untuk menutup sejumlah toko lokal juga turut menjadi sorotan. Pada Mei 2025, Walmart mengumumkan rencana penutupan puluhan gerai di beberapa kota kecil, terutama di negara bagian wilayah tengah dan barat. Perusahaan menyebut alasan efisiensi operasional, biaya yang tak terkendali, dan strategi perusahaan sebagai faktor utamanya. Namun, banyak warga setempat melihat hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap komunitas yang dulu sangat mengandalkan kehadiran Walmart. Toko-toko ini bukan sekadar tempat belanja. Mereka juga menjadi pusat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Dengan menutup toko-toko tersebut, akses masyarakat terhadap layanan penting seperti bahan makanan dan apotek menjadi lebih sulit. Bahkan dalam beberapa kasus, orang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkannya. Dampaknya jauh lebih dalam dari sekadar rak kosong. Tempat kerja hilang, bangunan terbengkalai, dan roda ekonomi lokal yang melambat. Banyak bisnis kecil seperti restoran, SPBU, hingga toko kelontong yang sebelumnya bergantung pada lalu lintas pelanggan Walmart, kini berada di ambang kehancuran. Tak hanya itu, para pengemudi truk, kurir, dan pekerja logistik lainnya ikut merasakan dampaknya dalam bentuk kehilangan pekerjaan. Di salah satu negara bagian yang terdampak, pejabat daerah menyatakan keprihatinan serius. Mereka menyebutkan bahwa penutupan ini bisa berarti kehilangan pemberi kerja terbesar di daerah tersebut, dan bantuan dari pemerintah pusat mungkin tidak akan cukup untuk menutup kekosongan ekonomi yang ditinggalkan.
Apa yang kita lihat di sini adalah bagian dari strategi besar Walmart untuk mengurangi ketergantungan pada toko fisik dan mengalihkan fokus ke sektor digital. Dengan semakin menguatkan infrastruktur e-commerce dan memperluas layanan pengiriman cepat, perusahaan berharap bisa menghemat biaya yang melonjak akibat tarif, sekaligus mempertahankan daya saingnya di pasar. Namun transformasi ini tentu saja datang dengan harga mahal, baik bagi Walmart maupun komunitas yang selama ini mendukung dan bergantung padanya. Kabar mengejutkan datang dari dunia retail. Tidak setiap hari kita mendengar bahwa Walmart, simbol retail terbesar di Amerika, menutup toko-tokonya sendiri. Ketika pengumuman resmi keluar tentang daftar penutupan toko secara nasional, banyak pihak awalnya mengira ini hanya langkah sementara. Namun, seiring waktu, semakin jelas bahwa keputusan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 40 toko akan ditutup di 6 negara bagian berbeda. Ini bukan hanya pukulan bagi perusahaan, tetapi juga bagi komunitas yang mengandalkan keberadaan Walmart sebagai pusat ekonomi lokal. Penutupan ini terjadi di tengah gelombang tekanan dari tarif impor, yang memaksa Walmart menaikkan harga dan mengubah total rantai produksinya. Pergeseran ini tak hanya berdampak pada toko-toko fisik, tapi juga menjalar hingga ke pelabuhan, jalur distribusi, hingga infrastruktur globalnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa proses penutupan akan dipercepat menjelang akhir 2025, dan kemungkinan besar akan ada penambahan lokasi yang ditutup. Berikut adalah daftar toko Walmart yang direncanakan tutup secara permanen tahun ini. Seiring dengan meningkatnya bea masuk terhadap barang-barang dari Cina, Walmart mulai kehilangan keunggulan harga yang selama ini menjadi daya tarik utamanya. Para eksekutif perusahaan menyatakan bahwa mereka sedang mengalihkan sumber pasokan ke negara-negara lain seperti Vietnam, India, dan Meksiko, wilayah dengan biaya produksi yang lebih rendah dan risiko politik yang lebih kecil. Diversifikasi ini merupakan respons terhadap lonjakan biaya dan juga strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu negara. Namun, peralihan ini tidak mudah. Membangun jaringan pasokan baru memerlukan waktu dan biaya tambahan, termasuk kontrol kualitas dan penyesuaian logistik. Walmart bahkan memperluas pusat distribusi di Texas dan mulai mengatur ulang jalur pengiriman barang di pelabuhan timur. Ini dilakukan untuk menyambut arus barang dari negara-negara baru mitra dagangnya. Di sisi lain, otomatisasi mulai menjadi fondasi strategi efisiensi terbaru Walmart. Robot penata rak, layanan kasir otomatis, hingga kendaraan logistik tanpa pengemudi mulai diuji di beberapa lokasi. Meskipun langkah ini menurunkan biaya operasional, risikonya adalah pengurangan besar-besaran pada lapangan kerja. Pekerjaan kasir, pengatur barang, dan staf gudang terancam digantikan oleh sistem otomatis. Walmart beralasan bahwa otomatisasi adalah evolusi yang tak terelakkan dan bahwa peran manusia akan beralih ke posisi yang lebih bersifat konsultatif dan pelayanan pelanggan. Namun, kenyataannya, banyak daerah yang akan terdampak berat, terutama komunitas kecil dan daerah pedesaan di mana Walmart adalah satu-satunya sumber pekerjaan tetap. Beberapa serikat pekerja telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi hilangnya ribuan pekerjaan. Data menunjukkan bahwa pada tahun ini saja, Walmart telah memangkas hampir 20% tenaga kerja tingkat awalnya. Langkah-langkah ini juga memicu kritik dari mantan Presiden Donald Trump, yang menilai bahwa perusahaan Amerika seharusnya tidak bereaksi seperti itu terhadap tarif. Beliau menyatakan keprihatinan bahwa perusahaan seperti Walmart justru mengalihkan efek tarif kepada pekerja dan konsumen Amerika. Padahal, tarif dimaksudkan untuk menghidupkan kembali produksi dalam negeri. Namun, kenyataannya, perusahaan besar justru semakin bergantung pada produsen luar negeri. Ketika satu toko Walmart ditutup, efek domino segera terasa. Lapangan pekerjaan hilang, restoran sekitar kehilangan pelanggan, dan bisnis kecil merosot. Pendapatan pajak daerah ikut menurun, yang berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Contohnya, ketika Walmart di Homewood ditutup, sekitar 100 orang langsung kehilangan pekerjaan. Banyak dari mereka menyatakan bahwa pilihan pekerjaan serupa di wilayah lain terlalu jauh dan tidak sebanding dengan biaya perjalanan. Produsen kecil dalam negeri juga terkena imbas. Produk lokal yang dulu bisa dipasarkan melalui Walmart kini kehilangan akses pasar. Banyak keluarga yang sebelumnya mengandalkan kerjasama dengan Walmart kini berada di ambang kebangkrutan. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana keputusan korporasi besar dapat menghancurkan ekosistem ekonomi lokal yang sudah lama bergantung padanya.
Apa yang dilakukan Walmart saat ini, termasuk penutupan toko, diversifikasi sumber produk, serta otomatisasi operasional, bisa menjadi preseden bagi perusahaan-perusahaan retail besar lainnya. Bahkan, Amazon dan Target mulai menempuh langkah serupa, yaitu mempercepat penggunaan robot dan memperluas jaringan mitra global. Maka muncul pertanyaan besar, bagaimana nasib sektor retail Amerika dalam 1 dekade ke depan? Tapi dampak dari keputusan itu menyentuh jutaan konsumen dan pekerja di seluruh AS. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan bisnis raksasa retail seperti Walmart tak hanya berpengaruh pada dunia korporasi. Ia mengguncang fondasi ekonomi lokal, memengaruhi kehidupan keluarga pekerja, dan menjadi cerminan dari tantangan ekonomi global yang makin kompleks. Apa pandangan Anda terhadap perkembangan ini? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan terbaru dari kami.